Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tentang prinsip inklusi eksklusi mata kuliah matematika diskrit. Sebelum kita membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Tintin Nurhayati dengan NIM 195130117. Yang kedua Depia Sri Rahayu dengan NIM 195130222. Dan yang ketiga dengan saya sendiri Restu Rahmawati dengan NIM 195130535. Langsung saja mengenai pengertian prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Namun, dalam pembahasan kali ini, konsep tersebut diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi dalam matematika kombinatorik. Kombinatorik itu sendiri disebut juga dengan teori kemungkinan, yaitu kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, yang biasa disebut ruang sampel. Yang selanjutnya adalah prinsip inklusi eksklusi. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyak anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, didapatkan rumus N dalam kurung A digabung B sama dengan N di dalam kurung A ditambah N dalam kurung B dikurangi N dalam kurung A irisan B. Berikut saya lampirkan contoh soalnya. Dalam sebuah program studi pendidikan matematika yang terdiri atas 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan 225 mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks dan 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan analisis kompleks. Pertanyaannya, ada berapa mahasiswa di dalam perkuliahan itu jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya? Penyelesaiannya, kita misalkan A itu adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, dan B adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks. Maka, irisan dari A dan B merupakan himpunan mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Banyaknya mahasiswa di dalam kelas itu yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya adalah N dalam kurung A digabung B sama dengan N di dalam kurung A ditambah N di dalam kurung B dikurangi N irisan dari A dan B. Selanjutnya, kan sudah diketahui bahwa banyaknya siswa yang mengikuti atau mengambil mata kuliah persamaan diferensial adalah 175. Berarti NA adalah 175. Ditambah B, NB. NB itu kan berarti mahasiswa, banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks. Berarti jumlahnya 225 sesuai dengan soal. Dikurangi N, A irisan B. Berarti ini itu banyaknya anggota atau banyaknya mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Ada 50 mahasiswa. Tinggal dijumlahkan sama dikurangin. 175 ditambah 225 dikurangi 50, hasilnya 350. Berarti di sini terdapat 350 mahasiswa dalam kelas yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya. Karena banyaknya siswa keseluruhan di dalam kelas tersebut adalah 350 mahasiswa, artinya tidak terdapat mahasiswa yang tidak memilih salah satu dari kedua konsentrasi itu atau kedua mata kuliah itu.
Aplikasi prinsip inklusi-eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi memiliki banyak aplikasi. Di antaranya, dalam penyelidikan banyaknya bilangan prima dalam yang tidak melebihi suatu bilangan bulat positif tertentu. Perhitungan ini dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan saringan Eratosthenes. Dalam saringan Eratosthenes, kita membuat suatu saringan yang mampu menyaring bilangan-bilangan. Demikian sehingga yang tersisi setelah disaring hanyalah bilangan prima yang dimaksud. Untuk memahami prinsip ini, pertama-tama kita kaji pengertian bilangan bulat komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan prima yang tidak melebihi akar kuadratnya. Sebagai contoh, 50 adalah bilangan komposit. Bilangan ini dapat dibagi habis oleh bilangan prima yang tidak lebih dari 50 dan 7. Dalam hal ini, 50 habis dibagi 2 dan 5. Untuk mencari banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 100, kita perlu mencari bilangan komposit yang tidak melebihi 100. Karena 100, 10, maka bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Dengan demikian, banyaknya bilangan prima yang tidak lebih dari 100 adalah 4 ditambah dengan banyaknya bilangan bulat positif antara 100 yang habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Untuk memecahkan masalah ini, akan kita gunakan prinsip inklusi-eksklusi. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan tentang prinsip inklusi-eksklusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.